dari Yunani ya. Itu ya. Ya. Filistin, Palestina kan tapi namanya. Sedikit menyinggung soal ini ya, Palestina. Jadi nama Palestina itu sendiri memang secara fonetik Filistin gitu, Filistin, Palestin gitu kan. Jadi memang dari namanya sama. Pendatang kan berarti dia. Memang orang Filistin kalau berdasarkan arkeologi di zamannya Abraham dulu itu adalah orang yang datang dari kepulauan di Mediterania sana. Iya. Jadi mereka pindah gitu kan ke sana. Nah di zaman Abraham itu mereka belum terlalu kuat. Ya, tapi belakangan mereka jadi lebih kuat dan menjadi masalah bagi Israel, terutama dimulai dari zaman hakim-hakim. Gitu. Tapi yang Hamas sekarang itu bukan Filistin kan? Ya. Aslinya sekarang apa? Orang Arab atau apa? Ya secara genetik sih ya mungkin bukan langsung dari Filistin sana ya. Iya. Tapi kebanyakan ya daerah orang-orang mungkin keturunan Arab dan lain sebagainya dan ya. Katanya Tapi Filistin sendiri udah pernah. Ya, tapi istilahnya tetap. Jadi kita kayak balik lagi ke zaman Alkitab di mana Filistin atau Palestina itu menjadi masalah besar bagi Israel. Iya. Begitu. dan bahkan namanya sama seperti Gaza itu kan disusul dalam Alkitab. Masih juga Gaza itu memang daerah Filistin dari dulu. Gitu. Jadi sangat menarik sekali ya. Iya. Nah sampai sekarang masih belum selesai masalah mereka. Ya tuntas. Dan memang nggak akan tuntas sampai Tuhan datang karena Tuhan sudah bilang bahwa kalau selama Israel masih memberontak terhadap Tuhan, dan mereka kan sekarang sedang memberontak terhadap Tuhan karena mereka menolak Yesus Kristus, maka mereka tidak akan diberikan ketenangan di tanah mereka. Ya. Oke. Kita akan menyelesaikan sedikit yang minggu lalu di pasal 18, kemudian habis itu kita masuk pasal 19 dari kitab Wahyu. Jadi selamat pagi saya ucapkan pada jemaat sekalian semuanya, dan juga nanti yang menonton rekaman. Sedikit mengingatkan, kita masih dalam pelajaran kitab Wahyu dan tidak terasa kita sudah hampir selesai dengan kitab Wahyu bahkan ya. Kita sudah sampai di pasal 18 dan kita akan masuk pasal 19 hari ini. Dan kita akan selesaikan sedikit yang pasal 18 yang masih tersisa. Terakhir minggu lalu kita sampai ke poin kita nomor 7 yang belum kan ya? 6 sudah ya? Sebelumnya kita akan berdoa dulu kalau begitu. Kita Pak Denis, sambil kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk dapat berkumpul untuk belajar firman-Mu. Kiranya Engkau mau memilih kami, terutama Pak Stephen, untuk memberikan firman-Mu agar kami semua dapat mengerti dan dapat melaksanakannya pada kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Dan di pasal 18 kalau kita masih ingat ini berbicara mengenai penghakiman Tuhan terhadap Babel. Dan yang di pasal 18 adalah Babel secara politik dan ekonomi. Ya, politik dan ekonomi yang akan mencapai puncaknya dalam kerajaan antikristus. Ya. Kerajaan antikristus. Jadi ada ini menjadi kayak Babel menjadi pusat kerajaan. Kita ada sedikit bahas di minggu yang lalu bagaimana pusat kerajaan ini tidak harus kota Babel itu sendiri ya, karena kota Babel yang historis itu kan sebuah kota di pinggir Sungai Efrat di situ. Tidak adanya di Irak hari ini. Dan di Irak, jadi negara Irak ada di situ ada tempat Babilonia zaman dulu. Ya. Nah, kalau Iran itu Persia. Nah, jadi yang Persia zaman dulu itu Iran sekarang. Nah, tapi ada Irak, ada Iran, dan Babel yang dulu itu ada di tempat namanya Irak sekarang. Dan tapi kita tidak berkata bahwa
Babel ini harus di Irak, tetapi pusat kerajaannya Antikristus. Ya, pusat kerajaan Antikristus nanti bisa jadi di salah satu tempat di Eropa dan lain sebagainya. Dan Tuhan akan menghakimi Babel di sini di akhir dari tribulasi. Ya. Dan kita sudah melihat minggu lalu juga ada perbedaan antara Babel di pasal 18 dengan Babel di pasal 17. Babel di pasal 17 adalah Babel yang rohani, yaitu agama-agama palsu. Ya. Agama palsu yang di akhir zaman akan semakin digabungkan, akan semakin dipusatkan menjadi satu di sini. Agama palsu. Nah, ini akan dihancurkan oleh Antikristus sendiri di pertengahan tribulasi. Antikristus sendiri akan menghancurkan agama palsu ini karena dia tidak mau lagi disembah dengan perantaraan, gitu. Tapi dia mau langsung disembah, tidak mau lagi perantaraan agama-agama palsu. Ya. Nah, selama ini orang-orang yang masuk dalam agama yang tidak alkitabiah, yang bukan menyembah Tuhan yang sejati, mereka sebenarnya ya mengikuti iblis juga, gitu, mengikuti iblis, tetapi tidak secara langsung gitu ya, pakai berbagai nama, bahkan ada yang memakai nama Yesus yang palsu, ada juga. Ya, jadi agama-agama palsu ada yang memakai nama Yesus. Ya. Nah, tetapi di pertengahan tribulasi, Antikristus akan bilang, oke, stop, kita nggak usah pakai agama palsu lagi, langsung saja menyembah kepada dia dan iblis. Ya. Jadi dia menghancurkan ini, tapi beda dengan yang di pasal 18, yaitu Babel yang politik dan ekonomi ini akan dihancurkan di akhir dari tribulasi. Ketika Tuhan menuangkan cawan-cawan dan sampai kepada cawan yang terakhir, cawan yang ke-7 itu. Oke, poin nomor 7 kita, jadi kejatuhan Babel digambarkan, Babel akan jatuh seperti batu kilangan ke dalam laut. Dia akan jatuh seperti batu kilangan. Jadi saya tidak akan ajak kita baca seluruh pasal 18 lagi ya, karena kita sudah pernah baca itu 2 kali bahkan. Tapi di ayat 21 di situ. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan lalu melemparkannya ke dalam laut. Nah, batu kilangan adalah batu yang besar ya. Yang besar ya. Dan itu batu biasanya batu kilangan itu batu yang jadi biasanya didorong ya, pakai dia ada semacam ditaruh ke semacam kayu, begitu kayunya didorong batunya akan muter gitu ya, tapi untuk mengilang gandum ataupun kayak apa zaitun ya, untuk memeras minyaknya dan sebagainya. Jadi ini batu yang besar artinya. Nah, ini mengingatkan kita akan peringatan Tuhan Yesus. Ya, peringatan Tuhan Yesus di Matius 18 ayat 6. Kalau kita lihat Matius pasal 18 ayatnya yang ke-6. Dan dikatakan, tapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi Tuhan Yesus pernah mengibaratkan batu kilangan dilempar ke dalam laut itu sebagai suatu penghakiman. Jadi kalau ada orang yang menyesatkan, bahkan anak-anak yang paling kecil, orang yang terkecil sekalipun, dia lebih baik dia ditenggelamkan seperti itu. Dan pertanyaannya, apakah kita akan terkena kepada hal ini? Ya. Tentu tidak, mestinya tidak, gitu kan? Dan artinya ini kembali mengingatkan kita akan seruan Tuhan kepada umatnya, keluarlah darinya, ya, keluar dari sistem Babel, jangan ikut ambil bagian di dalam kejahatan dan kesesatannya. Dan kita sudah bahas minggu lalu bahwa secara politik dan ekonomi, yang terutama ekonomi di sini, bagaimana sistem iblis. Memang kita belum masuk tribulasi, kita belum masuk tribulasi. Antikristus belum dinyatakan, tetapi sistem dia atau filosofi dia sudah masuk.
kemana-mana. Coba kita buka 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasalnya yang kedua. Oke. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ayat 6 dan ayat yang ke-7 dikatakan, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Ya, di sini adalah manusia durhaka. Ya, manusia durhaka. Jadi sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu sudah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Jadi walaupun antikristus belum dinyatakan karena kita belum diangkat, jadi masih ada yang menahan. Di 2 Tesalonika 2 ada yang menahan. Nah, yang menahan dia itu apa? Yang menahan dia itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati orang-orang percaya. Ya. Jadi ketika pengangkatan orang percaya, berarti orang percaya diangkat, gitu kan? Orang percaya diangkat, ya, termasuk Roh Kudus yang di dalam hati orang percaya. Dan bukan berarti jadi nggak ada Roh Kudus lagi di dunia, karena Roh Kudus itu kan Allah. Jadi Allah Maha Hadir. Tetapi situasi dunia akan kembali lagi seperti sebelum hari Pentakosta, atau pada masa Perjanjian Lama. Di masa Perjanjian Lama kan Roh Kudus ada di dunia, tapi tidak dengan cara yang spesial. Cara yang spesial yang terjadi pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun mendiami hati setiap orang percaya. Itu terjadi pada hari Pentakosta. Jadi ketika ketika orang percaya diangkat melalui rapture, berarti Roh Kudus dalam yang tinggal mendiami orang percaya juga diangkat, ya. Dan sekali lagi bukan berarti tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus tetap aktif di dunia karena dia adalah Allah, ya. Tetapi kembali lagi ke seperti di zaman Perjanjian Lama, yaitu sebelum turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta itu. Kan Roh Kudus juga bekerja di Perjanjian Lama, tapi pelayanannya yang spesial terhadap orang percaya sudah tidak ada lagi kalau itu. Ya. Dan kita melihat di sini, ya. Jadi, tapi kembali ke tadi 2 Tesalonika. Jadi antikristus belum dinyatakan saat ini. Oleh karena itu ada begitu banyak orang Kristen yang salah, dan Kristen dan bukan Kristen, ya, yang mencoba mengidentifikasi, oh si ini adalah antikristus, oh si Anu adalah antikristus, ya. Oh Hitler adalah antikristus, ya, atau entah siapa sekarang, ya. Putin adalah antikristus, atau entah siapa lagi, Joe Biden atau Donald Trump atau siapa lagi, entah siapa, atau ditunjuk ini antikristus. Tidak, ya. Kita tidak dipanggil untuk mencari-cari siapa antikristus sekarang. Ya, Bill Gates adalah antikristus, entah siapa lagi, segala macam berbagai teori lah. Justru itu fokusnya salah kalau begitu, karena Tuhan sudah bilang antikristus tidak akan dinyatakan. Tidak ada caranya kita bisa tahu siapa antikristus, tidak ada caranya. Sampai memang Tuhan mengizinkan dia untuk disingkapkan pada waktunya, gitu, di mana dia akan bangkit di situ, ya. Jadi, tetapi yang saya ingin garis bawahi adalah di ayat 7, secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Jadi walaupun antikristusnya belum muncul, kita belum masuk ke masa tribulasi, tapi program dia, gitu kan, filosofi dia, ya, itu sudah ditanamkan. Kesesatan-kesesatan yang akan dia pakai, misalnya di 2 Tesalonika pasal 2 tadi, kalau kita baca lagi terus ke bawahnya, itu bicara mengenai bagaimana antikristus akan menyesatkan manusia menggunakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, gitu. Nah, itu kan istilahnya jalannya sudah dibuka begitu untuk penyesatan melalui mukjizat itu sudah dibuka lebar melalui gerakan karismatik pada hari ini, yang sangat menekankan mukjizat, yang mempersiapkan dalam tanda kutip orang-orang Kristen, ya, untuk, kalau ada yang mukjizat ini dari Tuhan, ya. Jadi persiapan untuk itu sudah dilakukan. Secara rahasia kedurhakaan telah bekerja.
Dan demikian juga dengan segala macam yang kita bicara tadi, misalnya minggu lalu kita bicara menjadikan Mamon sebagai ilah kita, ketamakan dan lain sebagainya. Itu sudah dari dulu, ya. Itu rakyat sudah mulai bekerja. Oke, poin nomor 8 terakhir. Di akhir pasal ini, malaikat mengumumkan berhentinya segala industri dan kejahatan Babel. Industri dan kejahatan Babel, sebagaimana di ayat 21 sampai 24 di situ kan, akan berhenti ya. Ayat 22, suara pemain-pemain kecapi, penyanyi, peniup seruling, sangkakala tidak akan lagi kedengaran di dalammu, dan suara yang ahli dalam suatu kesenian tidak akan ditemukan lagi dalammu. Suara kilangan tidak akan kedengaran lagi dalammu. Cahaya lampu tidak akan bersinar lagi dalammu, dan lain sebagainya. Dan semuanya Babel akan dihancurkan. Ya, Babel pusat antikristus akan dihancurkan. Dan ini berbicara ada konsekuensinya kepada masa kerajaan 1000 tahun nanti, karena kita selama ini banyak berfokus di masa tribulasi. Sebentar lagi kita akan meninggalkan masa tribulasi. Kita akan masuk ke fase berikutnya. Apa fase berikutnya nanti setelah masa tribulasi? Kerajaan 1000 tahun, kerajaan milenium. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan di sini. Dan masih ingat di cawan ke-7, ya, cawan ke-7 ini kan di akhir dari tribulasi. Tuhan menuangkan cawan ke-7, masih ingat di pasal 16 apa yang terjadi? Banyak sekali yang terjadi di cawan ke-7 kan. Ada gempa bumi yang begitu dahsyat, ada hujan es yang seberat 100 pon, tapi juga dikatakan semua kota-kota di dunia hancur. Semua kota-kota di dunia hancur. Kita bisa bayangkan kalau hujan es 100 pon, ya bangunan-bangunan pasti ya jebol semua, runtuh semua. Ya. Nah, tetapi kita ada membaca bahwa di masa kerajaan 1000 tahun ini kota-kota akan kembali diperbaiki. Ya. Akan ada perbaikan kota-kota. Ya, kota-kota akan diperbaiki. Akan diperbaiki oleh manusia di masa kerajaan 1000 tahun ini. Dan kita tahu dari mana? Salah satu contoh nubuatan tentang kota-kota yang diperbaiki di masa kerajaan 1000 tahun ada di, kita lihat ya. Kita harus balik ke perjanjian lama di situ. Coba kita lihat di Yesaya misalnya. Yesaya pasal 19. Oke. Yesaya pasal 19. Dan termasuk yang akan dihancurkan adalah Mesir. Ya. Mesir akan dihancurkan di akhir tribulasi. Ya, di dari ayat 16 sampai 25 sebenarnya di situ. Ya, saya bacakan dari ayat 16. Yesaya 19 ayat 16. Pada waktu itu orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan. Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang diacungkannya kepada mereka. Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir, dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut mendengar keputusan Tuhan semesta alam yang diambilnya mengenai mereka. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebut Ir-Heres. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Jadi ini berbicara mengenai ya, akhir tribulasi di mana Mesir akan terkejut, dihancurkan dan sebagainya. Tapi kemudian pemulihan Mesir di masa milenium sebenarnya di sini. Ya, di masa milenium untuk kerajaan 1000 tahun. Bagaimana akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir. Artinya Mesir akan menyembah Tuhan yang benar. Nah, apakah itu sedang terjadi hari ini? Ya tidak. Tidak. Dan sekarang di konflik yang sedang terjadi hari ini mengenai Palestina dan Saljuk kan Mesir ada peranan penting juga sekarang. Ya, karena kalau ada ikutin Gaza itu dia ada tiga gerbang ke Gaza. Ya, 2 dari Israel, 1 gerbangnya ke Mesir. Gitu ya. Namanya gerbang Rafah di situ. Jadi
Ya sebenarnya kalau orang Palestina semua mau pindah ke Mesir bisa gitu. Cuman Mesir juga nggak mau. Ya katanya mau dibuka untuk masukin ini aja apa? Makanan. Itu masukin makanan ya. Dan mereka mau, sebenarnya banyak negara itu mempressure udah yang Rafah ini dibuka, kemudian warga negara lain yang ada di Gaza yang terperangkap di sana dibebasin gitu, dibebasin lewat Rafah itu kan. Tapi Mesir nggak mau, Palestina nggak mau juga. Dan tapi sangat menarik bahwa Alkitab menubuatkan bahwa Mesir akan berbalik kepada Tuhan, ya akan menyembah Tuhan. Ini terjadi di masa milenium. Ya. Dan kita nggak akan baca semuanya Yesaya 19, tapi nanti ada baca terus ayat 20 dan seterusnya bagaimana Mesir berbalik kepada Tuhan. Tapi saya hanya ingin katakan bahwa kota-kota bangsa-bangsa akan diperbaiki setelah kehancuran di akhir tribulasi ini. Tapi ada satu janji Tuhan bahwa ada satu kota yang tidak akan dipulihkan, yaitu kota apa? Kota Babel. Ya. Kota Babel ini yang tidak akan dipulihkan lagi. Di masa milenium pun tidak akan dipulihkan. Bahkan mungkin situs kota Babel itu bisa jadi akan Tuhan pakai untuk menjadi tempat ditahannya roh-roh jahat, ya, ditahannya atau dikurungnya malaikat-malaikat yang memberontak bersama dengan iblis. Mungkin akan dikurung di wilayah Babel ini. Gitu. Makanya itu cocok dengan ayat 2 kalau kita balik ke Wahyu 18, gitu kan? Kita balik ke Wahyu 18 ayat yang kedua. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi bagi semua roh najis. Ya, jadi ada kemungkinan bahwa situs Babel ini setelah dihancurkan oleh Tuhan di akhir tribulasi tidak akan dibangun kembali seperti kota-kota lain, ya, tetapi akan Tuhan jadikan tempat penjara, gitu, tempat penjara bagi roh-roh jahat. Burung yang najis itu. Ya, burung yang najis di sini ya, burung yang tidak tidak halal. Jadi bagi dulu kalau di konteks Israel kan kayak burung-burung yang pemakan daging, pemakan bangkai segala macam. Gitu. Jadi kayak tempat inilah tempat apa? Liar gitu. Ya, tempat liar. Ya. Oke, jadi kembali ke isian kita ayat 8, poin 8 kita. Di akhir pasal ini, malaikat mengumumkan berhentinya segala industri dan kejahatan Babel, termasuk sihirnya. Jadi ini sangat menarik ya, termasuk sihirnya. Karena di ayat yang ke-23 di situ, bagian terakhir, oleh sihirmu semua bangsa disesatkan. Oleh sihirmu semua bangsa disesatkan. Jadi ini berbicara mengenai sihir ya, dan sihir di sini dalam bahasa aslinya pharmakeia sebenarnya. Pharmakeia ini mengacu kepada obat-obatan. Jadi hari ini ada banyak penggunaan obat-obatan terlarang, ya. Dan itu meningkat. Dan yang lucunya di Amerika itu semakin dilegalkan. Jadi ada suatu push untuk melegalkan marijuana. Ya. Oh iya, banyak di banyak tempat. Jadi sudah dilegalkan. Sudah dilegalkan ya. Dan sekarang kalau di Amerika itu memang yang lagi epidemi itu fentanyl. Ya, fentanyl itu mematikan sekali sebenarnya. Jadi ya jadi kayak narkoba segala macam. Ya kalau di Indonesia ya kita tahu lah. Bahkan belum lama ini kan ada kasus apa itu Teddy Minahasa itu kan, ya. Yang polisi yang ternyata terlibat juga ini. Tapi itu rahasia umum sih sebenarnya, bahwa pasti ada oknum polisi yang terlibat gitu. Ya. Dan ya istilahnya nggak banyak lah gitu ya. Jadi sihir itu sering berkaitan dengan obat-obatan terlarang. Gitu ya. Sihir banyak berkaitan dengan obat-obatan terlarang, dan saya ada pernah membaca memang
biografi seorang satanis. Ya. Jadi dulu ada bukunya, masih ada mestinya di perpustakaan Pak Soento atau apa itu. Jadi seorang satanis, dia penyembah Satan yang bertobat jadi percaya Tuhan Yesus. Dan dia ada menceritakan bagaimana dia benar-benar ketemu dengan malaikat-malaikat begitu. Ya, di dalam ketika dia pokoknya ada penglihatan dan segala macam. Tapi seringkali untuk bisa mendapatkan penglihatan itu ada bantuannya adalah obat-obatan terlarang. Jadi dia hanya akan ketemu dengan itu dalam kondisi dia lagi high begitu ya. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti itu ya, dengan bantuan ritual-ritual okultik dia ketemu dengan pribadi-pribadi dari dimensi yang lebih tinggi ya, dan dia bisa mendapatkan instruksi dari mereka dan lain sebagainya. Jadi ini sangat menarik ya. Jadi oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan kita hari ini berpikir ini bukan zamannya sihir lagi. Ya. Ini kan kita sudah abad 21, tahun 2023, mestinya sudah bukan zaman sihir lagi. Tapi sebenarnya sihir telah perlahan-lahan memasuki kancah budaya lagi, gitu. Dimana sekarang sihir sudah dianggap positif oleh banyak orang. Sudah dianggap positif karena di berbagai media massa, film dan lain sebagainya, sihir sudah digambarkan, sihir itu nggak masalah. Yang penting kamu jadi memakai sihir kamu untuk kebaikan. Jadi akhirnya ada white magic sama black magic katanya. Kalau white magic nggak apa-apa. Ya, Lockdown itu sih black magic gitu ya. Lockdown itu ya. Tapi maksud saya begini, itu semua adalah penipuan gitu. Di Alkitab tidak ada dikategorikan white magic, black magic gitu ya. Tuhan berkata orang Kristen tidak boleh terlibat dengan sihir. Jangan membeda-bedakan ada white magic, black magic. Karena yang namanya sihir itu ya pasti okultik gitu. Pasti okultik. Sekarang Samuel yang itu saya masih ragu itu. Dia karena dia begini, ya yang Samuel ya. Dari bawah benar. Nah, itu. Gini. Samuel itu benar-benar Samuel atau tidak? Nah, terlepas dari jawabannya, tetap yang dilakukan oleh Saul itu salah. Begitu ya. Jadi yang dilakukan oleh Saul, ini pertanyaan Pak Heri mengacu pada waktu Saul mau mencari Samuel ya, lalu panggil tukang tenung segala macam ya. Apa yang dilakukan oleh Saul itu salah gitu, karena itu dilarang oleh Tuhan. Kamu tidak boleh mencari tukang tenung, tukang arwah dan sebagainya. Kamu tidak boleh, Tuhan larang itu dalam Perjanjian Lama. Dan bahkan Saul sendiri pun tahu, karena kalau kita baca teksnya, sebelumnya dia sudah berusaha untuk mematikan semua perempuan seperti itu. Ya. Makanya waktu dia cari perempuan seperti itu kan dia nyamar dulu gitu kan, sampai dia nggak tahu bahwa ini adalah Raja Saul. Begitu. Ya, tapi dalam keputusasaan dia, karena Tuhan tidak mau jawab dia, sebenarnya karena pemberontakan dia juga, gitu kan. Akhirnya dia cari-cari perempuan seperti ini. Lalu jadi Tuhan marah dan apa yang dilakukan Saul itu salah. Gitu. Nah, terlepas dari yang dia lakukan salah, lalu apakah lalu Samuel yang muncul itu benar atau tidak, memang menjadi perdebatan, gitu kan? iya. Karena dari dalam bumi. Benar. Dan teks berkata itu Samuel, begitu ya. Maksudnya narasi teksnya, bukan cuma Saul yang ngomong itu Samuel, tapi narasi teksnya lalu berkatalah Samuel, gitu kan. Jadi saya pribadi percaya bahwa Tuhan mengadakan suatu intervensi di situ. Tuhan intervensi, ya. Jadi biasanya perempuan-perempuan penenung seperti itu yang dia lakukan itu penipuan. Itu dia akan tipu-tipu, entah dia ngomong suka-suka dia atau dia pakai bantuan roh jahat untuk menyamar, menirukan orang yang kita panggil. Jadi itu yang akan terjadi. Misalnya hari ini kalau ada orang mencoba untuk mencari arwah, misalnya kakeknya mati, lalu Anda cari tukang tenung, saya mau ketemu kakek saya lagi atau apa, lalu Anda akan ditipu gitu, ya. Karena tukang-tukang seperti demikian, dia bisa bekerja sama dengan roh jahat. Roh jahat itu akan meniru atau menyamar menjadi siapapun yang kamu cari itu gitu. Misalnya kamu cari kakek kamu, cari buyut kamu, cari siapakah istri kamu, suami kamu yang meninggal atau apa, ya kamu akan ditipu oleh iblis seperti itu ya. Namun dalam kasus Saul, saya percaya bahwa si perempuan ini sudah mau menipu Saul seperti biasanya, tapi Tuhan intervensi di situ ya. Tuhan intervensi, makanya perempuan ini juga kaget gitu kan, kayak lain daripada biasanya. Jadi bukan roh jahat yang biasa dia pakai untuk menipu itu, tapi Tuhan intervensi dan memberikan penglihatan tentang
Samuel yang sebenarnya di situ. Jadi itu suatu, kita bilang suatu pengecualian lah, gitu ya. Tapi tidak membenarkan, maksudnya tindakan Saul mencari itu tetap salah, gitu, tetap salah dan tetap ini. Tapi Tetap, Tuhan izinkan. ya Tuhan intervensi di situ, ya karena dia ingin, ya istilahnya menghukum Saul di situ, ya untuk menyatakan penghukuman penghakiman pada Saul. Ya. Oke, kembali ke poin nomor 8 kita. Di akhir pasal ini, malaikat mengumumkan berhentinya segala industri dan kejahatan Babel termasuk sihirnya dan penganiayaannya terhadap orang percaya. Jadi penganiayaan terhadap orang percaya, makanya di ayat yang terakhir, dan dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Oke, selesai kita pasal 18. Sekarang kita masuk pasal 19. Jadi ada isian baru. Ya, bagi yang belum dapat, di belakang ada isian baru. Dan kita tidak akan selesai semuanya karena ini kita sudah lihat, tapi saja kita baca ayat 1 sampai ayat 10 dulu deh. Ya, ayat 1 sampai 10, ya, kita lihat sampai sejauh mana kita di sini hari ini. Seperti biasa saya baca ayat 1, cuma sekali ayat 2 ya. Kita silih berganti sampai ayat 10. Ayat 1, kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan kedua dan keempat makhluk itu bersyukur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti seseorang yang dan seperti bulu yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan suara yang memakai kain yang halus, yang gelap-gelapan dan yang putih bersih. Dan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersebutlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi Ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah hukum Tuhan. Oke, baik ya. Jadi kita lihat di sini di pasal 19 dimulai dengan puji-pujian bagi Tuhan. Ya, dimulai dengan puji-pujian bagi Tuhan, dan kadang-kadang ini disebut sebagai pasal haleluya. Ya, pasal haleluya. Kata haleluya adalah asalnya dari bahasa Ibrani tentunya, ya, dari kata halel. Halel itu artinya memuji. Ya, jadi halelu itu suatu bentuk perintah, pujilah kalian. Ya, haleluya adalah bentuk pendek dari Yehova, gitu ya. Jadi haleluya katanya di sini suatu kata Ibrani yang hanya muncul di Perjanjian Baru hanya di sini 4 kali. Ya. Jadi kalau di dalam Perjanjian Lama kata haleluya muncul lumayan banyak kali. Tapi LAI kebanyakan terjemahkan bukan haleluya, LAI terjemahkan pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Jadi kita temukan itu banyak di Mazmur. Anda buka terutama Mazmur yang terakhir-terakhir ya, 140-an ada pujilah Tuhan itu aslinya haleluya sebenarnya. Jadi bisa diterjemahkan haleluya, bisa diterjemahkan pujilah Tuhan. Tapi kalau di Perjanjian Baru, ya,
dia akan ini kayak kata serapan. Jadi dalam bahasa Yunani-nya dia tulis Alleluia gitu ya. Alleluia. Jadi dia kayak serap istilahnya dari Ibrani ke Yunani di sini. Haleluya. Jadi hanya kata haleluya di Perjanjian Baru hanya muncul di pasal ini saja di bahasa Yunani-nya di sini. Sehingga ini sering disebut dijuluki pasal haleluya. Dan haleluya artinya adalah pujilah Tuhan, tadi sudah kita sebut ini ya. Dalam mission kita artinya pujilah Tuhan. Sehingga apa yang bisa kita pelajari di sini? Orang percaya tidak takut akan penghakiman. Ya. Orang percaya tidak takut akan penghakiman. Malah bersukacita akan keadilan Tuhan. Ya, jadi kalau dikatakan hakim sedang datang, Anda senang atau tidak? Tergantung posisi Anda gitu. Ya, kalau posisi Anda adalah orang yang dibenarkan, posisi Anda adalah orang yang bersahabat dengan sang hakim, Anda ada di pihak sang hakim, Anda akan senang. Oh ya, sang hakim akan datang, penghakiman akan datang. Ya. Tapi kalau misalnya posisi Anda adalah orang yang bermusuhan dengan hukum, ya, posisi Anda adalah orang yang dinyatakan bersalah, ya, maka Anda akan sangat ketakutan akan penghakiman. Ya, jadi kita melihat, coba kita bandingkan dengan di Mazmur pasal 1 di sini ya. Mazmur pasal 1 ayat yang ke-5 dan 6. Dan Mazmur pasal 1 ini adalah Mazmur pertama, di situ memberikan dua pilihan, orang benar atau orang fasik. Jalan orang benar seperti ini, kesukaannya adalah ini, orang fasik beda lagi. Dan di ayat yang kelima dikatakan, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi ketika penghakiman Tuhan datang pada akhir dari tribulasi di sini, ini kan penghakiman, masa penghakiman ini ya. Umat Tuhan berkata haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan karena dia datang dan membawa penghakimannya di sini ya. Dan B, penghakiman Allah akan menjadi vindikasi bagi semua orang benar yang menderita sepanjang zaman. Vindication itu maksudnya kita dibenarkan gitu ya. Ternyata pihak kita lah yang benar. Ya. Ternyata pihak kita lah yang benar walaupun pihak kita yang dianiaya. Pihak kita yang selama ini ditindas dan sebagainya. Oke. Poin nomor 2 kita. Ya, seiring dengan berakhirnya 7 cawan malapetaka, ada itu di pasal 16. Nah, kita sudah bilang pasal 16 kan 7 cawan dituangkan. Kemudian 17-18, pasal 17-18 itu belum cerita selanjutnya, tapi semacam intermezzo begitu untuk ceritakan tentang penghakiman atas Babel. Nah, selanjutnya seperti apa baru di pasal 19 kan. Jadi seiring dengan berakhirnya 7 cawan malapetaka, segala program Allah untuk masa tribulasi sudah selesai. Karena kalau kita masih ingat, sudah berkali-kali kita sebutkan, pertama dimulai dengan pembukaan 7 meterai. Tapi meterai ke-7 ternyata 7 sangkakala. Dan ternyata sangkakala ke-7 adalah 7 cawan. Jadi dengan selesainya 7 cawan berarti selesai juga sangkakala, selesai juga meterai secara full. Dan itu berarti program tribulasi sudah selesai. Ya, program tribulasi sudah selesai. Dan kini tiba penutupnya. Ya, lalu Alkitab menggambarkannya. Akhir dari tribulasi itu seperti apa digambarkan? Ya, seperti suatu pesta perjamuan nikah. Ya, jadi digambarkan sebagai pesta perjamuan nikah. Happy ending, gitu ya. Di ayat yang ke-7 ya, pernikahan adalah salah satu hal yang sangat indah. Ya, salah satu hal yang sangat indah. Ya, yang patut untuk dirayakan dan sebagainya sampai hari ini pun. Kita bersukacita atas pernikahan biasanya dan digambarkan seperti itu. Ya, jadi sangat kontras antara bagaimana orang yang tidak percaya yang melihat akhir tribulasi dan bagaimana orang yang percaya melihatnya. Orang tidak percaya melihat ini sebagai suatu bencana penghakiman Tuhan. Ya.
Tetapi orang percaya melihatnya justru dengan datangnya penghakiman ini membuka babak baru. Membuka babak baru yaitu pesta perkawinan anak domba. Ya, pesta perkawinan anak domba. Dan itu di ayat yang ke-7 di situ kan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, pengantinnya telah siap sedia. Oke, jadi poin 2A, Tuhan banyak memakai ilustrasi pernikahan untuk menggambarkan hubungan Tuhan dengan orang percaya. Tuhan banyak memakai pernikahan untuk menggambarkannya. Oleh karena itu, kita juga bisa flip gitu ya. Kita bisa balikan pernikahan kita hari ini juga seharusnya mencerminkan Kristus. Nah, pernikahan Yahudi agak sedikit beda dengan pernikahan yang pada umumnya hari ini. Jadi kita harus lihat dari sudut pandang Yahudi ya, karena Tuhan tuliskan ini kan di Penyanyi Lama kepada orang Israel. Kalau pernikahan Yahudi itu tahapannya seperti ini. Pertama pertunangan. Nah, Anda bilang kalau kita hari ini juga ada tunangan kok. Tapi ingat, pertunangan Yahudi itu beda gitu ya. Pertunangan Yahudi itu sudah dianggap mengikat. Ya, jadi kalau Anda sudah ditunangkan di Yahudi, itu tidak boleh putus lagi. Kalau putus itu dianggap cerai. Ya. Jadi kalau Anda sudah ditunangkan, sudah dianggap kuat gitu. Memang belum tinggal bareng, belum boleh, tapi sudah dianggap kuat. Kalau tidak jadi berarti menggugat cerai. Ya, kalau sudah ditunangkan ini. Oke, pertama pertunangan. Nah, lalu setelah pertunangan ada masa persiapan. Ya, masa persiapan, dan di masa persiapan ini biasanya pengantin laki-lakinya akan mempersiapkan sebuah rumah baru buat mereka untuk ditinggali. Ya. Dan rumah baru ini bisa dipersiapkan berbarengan dengan bapaknya dari si pengantin pria. Ya. Lalu ada penjemputan. Jadi pada masa yang ditentukan, si pengantin laki-laki ya biasanya tidak diketahui persis oleh pengantin perempuannya, tapi dia akan datang menjemput si pengantin perempuan untuk masuk ke rumah yang sudah dia siapkan. Ya. Lalu masuk ke rumah baru. Nah, setelah mereka masuk ke rumah baru, jadi masuk rumah berdua dulu. Lalu setelah itu beberapa hari kemudian mereka keluar untuk bikin acara pestanya. Gitu. Jadi perbedaan utamanya di sini dengan kita hari ini adalah biasanya kalau pernikahan kita modern ini kita bikin pesta dulu. Ya, biasanya pestanya kan 2 jam gitu malam gitu kan, entah Sabtu malam, Minggu malam biasanya gitu ya. Habis itu baru kayak masuk rumah bareng, gitu ya. Pesta dulu baru masuk rumah bareng. Kalau orang Yahudi beda, karena mereka sudah ditunangkan, itu sudah mengikat, gitu kan. Jadi tunggu harinya, ketika dijemput masuk ke rumah dulu, masuk ke rumah baru pesta. Habis itu pestanya bisa lama, pestanya nggak cuma 2 jam, tapi bisa beberapa hari. Ya, pestanya bisa beberapa hari. Dan kita akan melihat bagaimana ini sangat mirip dengan kita dengan Tuhan. Ya, tapi bagaimana miripnya kita akan lihat minggu depan. Gitu ya. Nah, waktu itu sudah habis. Ya. Kan pertunangan kita gereja Tuhan kan mempelai wanita. Ya. Tamunya siapa? Tamunya. Nah, minggu depan Pak. Minggu depan. Oke ya, minggu depan. Oke, kita berdoa dulu. Ya, Pak Heri deh, silakan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bertanda dan mengajar Tuhan. Terima kasih Tuhan, betapa indahnya firman hari ini memberi rasa bahagia kepada kami, penerangan dalam hati kami untuk lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Betapa indahnya menjadi Kristen Tuhan, menjadi anak-anak-Mu. Dan Engkau juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan kepada kami Stephen, Pak Swintolio serta Pak Gembala Andrew. Biarlah Engkau pimpin semua untuk memberkati kami semua, menyatakan kasih-Mu, menjelaskan firman-Mu pada kami. Terima kasih ya Bapak. Selanjutnya acara ini kami serahkan ke tangan-Mu.
Biarlah semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.